Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 109, Chapter 132, Dia Memanggilmu, Bagian 2. Suatu hari ketika matahari bersinar hangat dan angin terasa sejuk. Musim panas datang begitu saja, dan ular putih Dermae memutuskan turun dari pohon untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Cuaca seperti ini memang paling cocok untuk berjemur. Di atas bukit yang sunyi dan sepi, ular putih itu memejamkan mata sambil menatap deretan batu nisan yang hening. Ekornya bergoyang pelan mengikuti hembusan angin. Tiba-tiba, ular putih yang baru saja turun dengan tenang itu mengangkat kepalanya, seolah merasakan sesuatu. Ada sensasi yang jelas mendekat dari kejauhan. Sudah lama ia tidak merasakan hal seperti ini, sehingga ia mengendus pelan untuk memastikan. Matanya terbuka lebar saat mengenali aroma itu. Aroma bunga yang terbawa dari jauh. Aroma bunga yang masih sangat muda. Karena sudah lama tak merasakannya, ia hampir melupakannya. Namun wangi itu membangkitkan kerinduan yang tertanam dalam jiwanya. Ular putih itu berdiri, tak percaya, lalu menatap lebih jauh. Melewati Menshach Hainal di depan, melewati seluruh wilayah. Saat pandangannya mencapai titik itu, sosok yang dikenalnya mulai terlihat. Seorang ksatria berambut pirang sedang menuju tempat ini dari kejauhan. Pedang yang terbuat dari bintang, dipenuhi napas anak-anak. Anak yang datang menunggangi pedang sang ksatria saling berbicara satu sama lain. Kemungkinan pohon dunia belum mati. Ekor ular putih itu mulai bergetar hebat saat mengenali anak tersebut. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Menshach Hainal memang kecil dan tua, tetapi terawat dengan baik. Dari ruang kerja di titik tertingginya terdengar suara lemah. Aku sudah tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Rambut biru kehijauan yang indah terurai di atas meja, seolah air laut tumpah di sana. Alicia Hainal. Kini ia terkulai di atas meja karena kelelahan yang tak tertahankan. Berbanding terbalik dengan ular putih di luar jendela yang mengangguk penuh semangat. Bukankah Anda sudah menyiapkan semua yang Anda bisa? Meski tidak terlihat seperti bangsawan yang teguh, Duncan memahami apa yang ia pikirkan dan hanya bisa menghiburnya dengan suara tenang. Siap? Alicia mengangkat kepala pelan. Wajah yang tertutup rambut tebal itu tampak muram. Kau tahu persis persiapan seperti ini tidak cukup. Itu bukan kritik, melainkan ejekan pada dirinya sendiri. Duncan pun terdiam. Jadi, Alicia menghela napas dan menyisir rambutnya dengan hati-hati. Di samping meja terdapat lembar laporan berisi komposisi militer keluarga Hainal. Kita tidak bisa melawan Gaidar hanya dengan 700 orang. Pasukan itu dikumpulkan dengan usaha keras, seperti memeras kain kering. Namun jumlahnya hanya 700. Bahkan dalam perang wilayah biasa pun itu tidak cukup, apalagi melawan Gaidar, Serigala Barat. Anak-anak wilayah pun tahu mereka tidak mungkin menang dengan jumlah itu. Bagaimana dengan tentara bayaran? Kudengar harga mereka melonjak akhir-akhir ini. Benar, Lady Alicia. Jawaban Duncan membuat Alicia makin terdiam. Tanda-tanda perang muncul di mana-mana. Harga tentara bayaran naik drastis, tujuan Gaidar sudah jelas dan tak bisa dihindari lagi. Pertempuran yang akan menentukan nasib wilayah dan keluarga semakin dekat, dan Alicia berniat melakukan apapun untuk bertahan. Aku sudah menemui beberapa pemimpin tentara bayaran terkenal, tapi mereka enggan berdiri di pihak kita. Wajar. Tekad Alicia besar, tetapi dunia tidak berpihak padanya. Wilayah miskin. Musuh kuat. Bahkan tentara bayaran pun tidak mau menaiki kapal yang hampir tenggelam. Pada akhirnya kita bahkan tidak akan mencapai 1000 orang. Benar. Jawaban singkat itu membuat suasana makin berat. Menurut informasi dari Joseph, Gaidar bergerak ke utara bersama keluarga-keluarga yang mengikutinya. Sekitar 5.000 prajurit. 700 orang mereka hanya akan menjadi beban. Namun mereka tidak akan langsung menyerang, bukan? Mereka tidak punya alasan. Benar. Selain tidak bisa bergerak sembarangan di pusat, kita juga memiliki sekutu bernama Bayezid. Berbeda dengan Barat yang penuh intrik, Deirmar berada dalam lingkup pengaruh berbeda. Jika Gaidar menyerang tanpa alasan, bukan hanya keluarga kekaisaran dan pemerintah pusat, tetapi juga banyak keluarga lain akan mengecamnya. Lady Alicia, tamu sudah tiba. Tamu?
Kepala pelayan masuk dengan sopan. Udara segar seolah ikut masuk melalui pintu. Mereka dari Bayezid. Bayezid. Alicia berdiri begitu cepat hingga lututnya membentur meja, tetapi rasa senang menutupi rasa sakit. Segera antar mereka masuk. Baik. Alicia tidak ragu mengundang mereka langsung ke ruang kerjanya. Semua orang mengabaikan Hainal. Hanya mereka yang datang. Sepertinya Tuan Joseph juga memperhatikan situasi ini. Syukurlah. Alicia bersandar dalam-dalam, seolah bisa bernapas sedikit lebih lega. Bagaimanapun juga, Gaidar tidak bisa mengabaikan Bayezid. Bayezid adalah salah satu pilar utara. Mungkin ini aliansi. Namun Alicia berharap lebih dari sekadar kabar baik. Ia berharap pada seseorang yang bisa memberinya sedikit ruang bernapas di tengah kebuntuan ini. Senyum kecil muncul di bibirnya saat memikirkan pria itu. Mereka sudah di depan. Silakan masuk. Alicia merapikan rambutnya. Dalam sekejap ia kembali menjadi bangsawan yang anggun. Matanya bersinar ke arah pintu. Sudah lama tidak bertemu, Baron. Pintu terbuka. Seorang pria masuk dan membungkuk sopan. Ksatria yang dikirim Joseph, pria yang sering dimarahi namun selalu membawa hasil. Namaku Bordan dari Bayezid. Ah. Ksatria tua itu menyeka keringat dengan sapu tangan. Melihatnya, Alicia tanpa sadar menjulurkan lidah kecil karena kecewa. Di luar jendela, ular putih masih mengangkat kepala dan bergerak gelisah. Pria-pria berkerudung hitam. Vlad dan para tentara bayaran Tornod kini menuju Deirmar bersama mereka. Jadi itu alasanmu datang? Kau tidak seharusnya menanyakan itu. Pria berwajah penuh bekas luka itu tidak memberi jawaban jelas. Vlad menyadari ia punya tugas lain selain mengantarnya. Mungkin seperti saat memenggal Endre Hainal dulu. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Senior? Ia tidak tahu siapa pria ini dan apa tujuannya. Naluri bertahan hidup membuat Vlad terus menggali informasi. Ada masalah dengan gelar. Pria itu mengelus dagu, berpikir sejenak. Memanggil atasan terasa aneh. Sebaiknya kau pura-pura tidak mengenalku. Kenapa? Karena lebih baik kedua pihak tidak tahu apa-apa. Senyumnya membuat bekas luka di wajahnya makin terlihat menyeramkan. Itu peringatan tanpa kata agar Vlad tidak melangkah lebih jauh. Vlad menangkap maksudnya dan mengangguk. Panggil saja namaku. Siapa namamu? Pria itu terdiam sesaat. Markus saja. Mulai sekarang panggil aku Markus. Seolah itu bukan namamu saat ini. Mencari nama itu sulit. Yang ini sudah cukup bagus. Pria berkerudung hitam itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan bahwa nama itu baru saja dibuat. Markus menoleh ke arah Stephen. Kalian belum punya pekerjaan, tapi bagus juga. Sudah dipekerjakan? Belum. Aku beri subsidi. Biarkan dia mempekerjakan kalian. Markus tersenyum melihat Vlad memimpin kelompok tentara bayaran. Senyum yang cukup menakutkan. Pilihan yang tidak buruk. Tentara bayaran Thorn berbakat dan tingkat penyelesaian misi mereka tinggi. Begitu, ksatria punya kehormatan. Tentara bayaran punya reputasi. Stephen membuktikan reputasinya lewat angka keberhasilan. Aneh, mereka tidak kabur. Benar? Vlad tahu dunia tentara bayaran. Banyak yang lari saat ada kesempatan. Namun Torno tidak lari bahkan saat melawan August. Sikap itu yang membuat Vlad tetap membawa mereka meski tahu niat Stephen tidak sepenuhnya murni. Kalau kau ingin terus bersama mereka, hati-hati soal perempuan. Ya. Markus mengangkat bahu. Dengan kemampuan seperti itu, ada alasan kenapa mereka masih mengembara. Vlad langsung mengerti. Ia menoleh pada Stephen. Stephen tersenyum dan mengedipkan satu mata dengan santai. Jelas bukan pertama kali. Seekor gagak mulai berputar di atas kepala Vlad. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Markus mengulurkan lengan. Gagak itu mendarat dengan akrab di lengannya. Bukan merpati, tapi gagak. Wajah Markus mengeras setelah mendengar kabar yang dibawanya. Kita berpisah di sini. Apa? Padahal mereka tadi berniat bersama sampai Deirmar. Ada masalah? Sudah kubilang jangan tanya. Markus berdecak. Anak ini pintar. Ia pura-pura polos,
tapi terus melewati batas. Tidak apa. Vlad mengangguk. Tatapan Markus bukan ancaman untuknya. Cepat ke Deirmar. Ksatria Lady Alicia. Pergilah cepat. Karena dia memanggilmu dengan putus asa. Tidak akan terlambat. Jadi pergilah dan penuhi tugasmu. Sebelum langit kekaisaran yang runtuh benar-benar jatuh menimpanya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.